Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, serta pemirsa yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Pramudita Satria Utama, dan ini teman saya, Edi Wiwisana Gutur Sutarja. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan KI kami yang berjudul Sebaran Spasial dan Evaluasi Kegiatan Konservasi Lahan oleh Komunitas Sesan Gunung Kidul. Setiap daerah memiliki karakteristik morfologis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut berdampak salah satunya pada kondisi hidrologis. Sebagian daerah memiliki cadangan air melimpah, sementara daerah lain seringkali mengalami kekeringan. Salah satu daerah yang mengalami kekeringan adalah Gunung Kidul. Grafik rata-rata curah hujan di pos Ngawen Gunung Kidul menunjukkan bahwa pada bulan Juli hingga September, Gunung Kidul hampir tidak diguyur hujan. Akan tetapi curah hujan bukan satu-satunya penyebab kekeringan Gunung Kidul. Gunung Kidul terkenal dengan kondisi morfologisnya yang berupa batuan kars. Seri batuan kars adalah memiliki rongga yang mengarah ke sungai bawah tanah. Air hujan yang jatuh ke permukaan tidak dapat tertahan, namun langsung masuk ke rongga-rongga menuju sungai bawah tanah. Kondisi tersebut melahirkan sebuah komunitas pada tahun 2018 bernama Komunitas Resan, yang tergerak untuk berupaya mengatasi kekeringan dengan melakukan kegiatan berupa konservasi lahan. Dan berikut adalah rumusan masalah serta tujuan penelitian dalam penelitian kami. Berikut adalah studi pustaka, yang pertama tentang komunitas resan, yang kedua tentang sebaran spasial titik-titik penanaman pohon, ketiga tentang metode konservasi lahan yang digunakan, dan yang keempat pengkategorian pohon untuk mengetahui tingkat kesuburan suatu pohon. Dan berikut adalah lokasi dan waktu yang kami tentukan dalam penelitian kami. Serta metode pengumpulan data, yang pertama adalah studi pustaka, yang kedua adalah dokumentasi, yang ketiga observasi, dan yang terakhir wawancara. Metode analisis data yang kami gunakan adalah spasial analisis dan triangulasi data. Berikut adalah peta sebaran spasial konservasi lahan oleh komunitas resan secara keseluruhan. Dari 5 lokasi yang dianalisis, sebaran spasial konservasi lahan oleh komunitas resan dikategorikan sebagai acak atau random. Kategorisasi ini didasarkan pada tidak ada pola kesamaan antar lokasi yang diteliti. Metode konservasi lahan yang digunakan adalah metode vegetatif dengan media utama yaitu tanaman atau vegetasi dengan kegiatan berupa penanaman pohon. Lokasi pertama yang terletak di Giring Balian, terdapat 4 pohon berbeda yang ditanam oleh komunitas Sersan, dan keempat-empatnya masuk ke dalam kategori terawat. Di lokasi pertama, peneliti melakukan wawancara dengan pamong desa Giring Balian. Menurutnya, konservasi lahan yang dilakukan oleh komunitas Sersan berdampak baik bagi lingkungannya, akan tetapi hanya untuk sesaat. Komunitas Sersan hanya sekedar datang, menanam lalu pergi. Di sisi lain, warga yang diberi tanggung jawab tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ini karena warga memiliki kepentingan pribadi yang menurut mereka lebih penting dan menguntungkan. Lokasi kedua yang terletak di Banyu Socoplayan, terdapat 4 pohon yang yang ditanam oleh komunitas Sesan, satu terawat dan tiga tidak terawat. Di lokasi kedua, peneliti melakukan wawancara dengan petani lokal Banyu Socoplayan. Menurutnya, konservasi lahan yang dilakukan berdampak baik bagi lingkungannya. Tetapi karena tidak adanya pengelolaan dari komunitas Sesan ataupun warga, alhasil pohon menjadi tidak terawat dan mati. Petani desa Banyu Soco menyarankan kepada komunitas Sesan untuk memasang pagar di sekitar pohon dan memilih orang yang menjadi penanggung jawab untuk merawat dan mengolah pohon setiap pohon yang ditanam. Lokasi ketiga terletak di Giri Wonosari. Di lokasi ketiga ini sama sekali tidak ada pohon yang tumbuh sampai peneliti melakukan observasi. Di lokasi ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan Kadus Dusun Gelung, Giri Wonosari. Menurutnya, konservasi lahan yang dilakukan sama sekali tidak berdampak bagi lingkungannya. Ini karena semua pohon yang ditanam sudah mati. Sayangnya, kegiatan yang dilakukan hanya sekedar edukasi semata. Selepas dari itu, masyarakat Dusun Gelung tidak memiliki waktu untuk merawat dan mengolah pohon yang ditanam. Duku Desa Gelung menyarankan kepada pemerintah Selatan agar melakukan konservasi lahan di awal musim penghujan. Lokasi keempat yang terletak di Telaga Sri Semanu, terdapat 4 pohon berbeda yang ditanam oleh komunitas Sesan. 2 pohon terawat dan subur, satu terawat, dan satu tidak terawat. Di lokasi keempat ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua RT 2 Dusun Nasilor. Menurutnya, Telaga Nasir sendiri dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pok Darwis. Konservasi lahan yang dilakukan sangat berdampak bagi lingkungan sekitarnya, karena itu membantu Pok Darwis dalam perawatan Telaga Nasri dan terdapat satu pohon yang mati di titik 2. Hal ini memang terjadi karena karakteristik tanah yang tipis dan terdapat banyak batuan kars. Meskipun demikian, kebanyakan pohon yang ditanam oleh komunitas Sesan dapat hidup subur berkat pengelolaan yang baik oleh Pak Darwis. Lokasi yang terakhir terletak di Ganjir Semin. Terdapat beberapa akar wangi yang ditanam oleh komunitas Sesan. Kebanyakan darinya masuk ke dalam kategori terawat. Di lokasi kelima ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kadus Dusun Nganjir Karangsari Semin. Menurutnya, penanaman akar wangi yang dilakukan komunitas Sesan sangat berdampak baik bagi lingkungannya. Kegiatan konservasi lahan ini berangkat dari keresahan warga tentang tanah longsor yang sering terjadi di Dusun Nganjir, sehingga komunitas Sesan tergerak melakukan konservasi lahan di wilayah ini. Saran untuk komunitas resan yang pertama adalah konservasi di musim penghujan dan sistem monitoring. Saran untuk warga yaitu menumbuhkan rasa kepedulian. Kesimpulannya, yang pertama sebaran spasial yaitu random dan hasil konservasi yaitu rata-rata pohon termasuk dalam kategori terawat. Sekian dari kami, berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.